tahun 2023 ini apakah ada kenaikan untuk silta perangkat desa atau kepala desa? Oke, bagaimana status kepegawaiannya di tahun 2023 ini juga? Videonya sampai selesai sobat. Kita akan coba analisa ya di tahun 2023 ini seperti apa nasib dari kepala desa dan perangkat desa kalau dilihat dari status kepegawaian dan penghasilan tetapnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Oke, semangat baru ya di tahun 2023. Semoga teman-teman dan kawan-kawan selalu ada dalam kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya dan ditambah pula ya rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat baru ya. Yuk, kali ini kita akan coba analisa ya yang seperti dikatakan tadi mengenai penghasilan tetap dan status kepegawaian perangkat desa. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa berikan like-nya, komentarnya juga, dan lonceng notifikasinya juga supaya mendapatkan berita terbaru dan terupdate mengenai pemerintah desa. Lanjut ke pembahasan, check it out. Penghasilan tetap kepala desa atau perangkat desa. Nah, kita ketahui ya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 itu sudah dijalankan. Sudah 3 tahun ya berlalu. Nah, tetapi kalau kita lihat di komenan-komenan video sebelumnya itu ada yang berkomentar penghasilan tetapnya itu belum sesuai dengan PP tersebut. Bahkan ada yang dibayarkan 6 bulan sekali ataupun setahun itu tidak full ya. Nah, kalau kita mengacu ke regulasi PP 11 tahun 2019, seharusnya setiap kabupaten atau kota itu sudah menjalankan ya minimal untuk penghasilan tetap atau gaji perangkat desa dan kepala desa. Di situ minimal ya. Nah, apakah di tahun 2023 ada kenaikan? Oke, kita ketahui ya UMP, UMR itu ada kenaikan ya di tahun sekarang. Nah, itu mungkin beberapa kabupaten atau provinsi atau keseluruhan. Nah, kita ketahui di situ ada kenaikan ya berapa persennya itu sampai 7% kalau tidak salah. Nah, apakah untuk siltap ada kenaikan? Kalau kita lihat di regulasi tadi di awal ya PP 11 itu minimal ya. Jadi bisa saja setiap kabupaten atau kota itu ada kenaikan tergantung dari regulasi atau kebijakan kabupaten atau kota tersebut ya. Jadi pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa itu tergantung dari daerah masing-masing. Nah, jadi bisa jadi ada kenaikan atau tidak. Lanjut ke status kepegawaian dari perangkat desa dan kepala desa. Oke, kalau kita flashback ke belakang di pembahasan antara pemerintah dan DPR RI ini tidak ada yang mengacu ataupun tidak ada yang membahas mengenai status dari kepegawaian perangkat desa. Nah, kita ketahui ya, tetapi mungkin ada salah satu video yang membahas mengenai status dari kepegawaian perangkat desa akan menjadi P3K, tetapi itu hanya wacana ya dari Kementerian Dalam Negeri dan tidak langsung diucapkan oleh Menteri Dalam Negerinya. Akan tetapi wacana tersebut itu sudah menyebar, sudah beredar luas ya di kalangan pemerintah desa dan diketahui oleh kepala desa ataupun perangkat desanya. Nah, akan tetapi real di lapangan pada kenyataan itu tidak ada pembahasan yang menjalur ke sana. Tetapi pemerintah dan Dewan Wakil Rakyat kita itu fokus di kemajuan pemerintah desa dan peningkatan kinerja dari pemerintah desa itu seperti apa. Karena kita ketahui keadaan ekonomi sekarang setelah pandemi COVID-19 itu mulai dari nol. Tetapi di pemerintah pusat dan anggota dewan ini banyak membahas mengenai masa jabatan dari kepala desa. Wah, kenapa? Kita lihat di lapangan itu masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah ini. Kita ketahui juga di tahun 2023 ini honorer itu akan dihapus semua ya di semua instansi. Nah, apakah perangkat desa itu termasuk di dalamnya? Oke, kita ketahui kalau kita lihat undang-undang ASN dengan undang-undang desa itu berbeda ya. Ini ada undang-undang ASN, ini ada undang-undang desa. Nah, jadi berbeda ya, jadi tidak bisa disamakan karena perbedaan undang-undang. Nah, ini harus kita kita cermati dan kita pahami. Jadi ada perbedaan. Nah, akan tetapi para perangkat desa itu berharap mungkin status kepegawaiannya itu lebih jelas di tahun sekarang ataupun di tahun berikutnya.
Nah, ini perlu pembahasan yang lebih detail, perlu pembahasan yang lebih rinci, karena kita ketahui kinerja di pemerintahan desa itu tidak semua berjalan mulus, tidak berjalan semestinya. Tugas pokok dan fungsi di masing-masing perangkat desa itu mungkin di sebagian wilayah itu masih tidak berjalan. Nah, itu perlu dipikirkan juga oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder yang menangani hal tersebut. Oke sobat, jadi kalau kita lihat ini tahun sekarang itu tidak akan ada perubahan. Kalau analisa saya ya, tidak akan ada perubahan untuk status kepegawaian dari perangkat desa atau kepala desa, tetapi kita tetap harus optimis ya, nantinya ada perubahan kesejahteraan untuk perangkat desa ataupun kepala desa, baik itu dari kepegawaiannya ataupun penghasilannya ada yang bertambah ya, seperti itu. Sobat, demikian informasinya, demikian analisanya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share apabila bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan lupa selalu semangat menjalani aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.